Shalom saudara, sepanjang minggu ini kita belajar dalam seri hal-hal sederhana yang mengubahkan kehidupan. Kita belajar bahwa hidup yang diubahkan seringkali dimulai dari hal-hal kecil ya saudara. Di awal seri ini kita belajar bersama tentang 5 menit bersama Tuhan. Kita juga belajar tentang kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, keputusan kecil yang mengubah arah hidup kita, dan dari ketekunan untuk kita tetap melangkah meskipun tidak mudah. Dan hari ini kita akan belajar sebuah hal yang sederhana saudara di akhir seri ini. Hal sederhana tapi seringkali mengubahkan kehidupan kita. Kita akan belajar tentang kesetiaan dalam hal kecil saudara. Hari ini saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10 saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita bicara tentang kesetiaan saudara, seringkali mudah diucapkan tapi sulit untuk dijalani ya saudara ya. Apalagi kalau kita diminta untuk setia dalam hal-hal kecil. Setia dalam hal-hal yang sepertinya tidak menarik di mata orang lain. Setia dalam hal-hal yang mungkin tidak terlihat di mata orang lain. Tapi seringkali justru kesetiaan dalam hal kecil itulah yang menjadi rahasia bagaimana kehidupan kita diubahkan. Hari ini saya akan mengajak kita melihat beberapa poin saudara tentang kesetiaan ini ya saudara. Yang pertama, Tuhan sering memulai dari hal-hal kecil. Dunia ini sering mengajarkan kita untuk mengejar hal yang besar ya saudara. Hal yang terlihat, hal yang cepat menghasilkan, hal-hal yang langsung berhasil. Tapi Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang berbeda saudara. Tuhan seringkali memulai dari hal-hal yang kecil. Dan Tuhan membentuk hidup seseorang melalui hal-hal yang seringkali tidak terlihat saudara. Bukan hanya momen besar yang menentukan arah hidup seseorang, tapi juga hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia. Hari demi hari. Kalau kita mengingat kisah Daud ya saudara yang langsung kita ingat, mungkin kan kisahnya melawan Goliat. Tapi kan jarang dari kita yang mengingat bahwa jauh sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia tuh seorang gembala domba yang setia saudara. Meskipun jumlah domba yang dia gembalakan tidak banyak, tapi dia menjaganya dengan setia dan sungguh-sungguh saudara. Dan itu menjadi bekalnya ketika satu saat dia harus melawan Goliat. Dia sudah punya bekal itu saudara ya. Tuhan sudah mempersiapkan dia. Bukan untuk waktu yang sebentar, mungkin untuk waktu yang lama dia sudah dipersiapkan. Tapi dia lakukan dengan setia. Sehingga ketika dia harus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ya saudara. Dia saat itu melawan Goliat, dia bisa melakukannya. Karena dia sudah pernah menjalani prosesnya. Selanjutnya saudara, yang Tuhan cari bukan sekedar awal yang baik saudara. Seringkali kita berpikir memulai dengan baik saja sudah cukup saudara ya. Betul itu cukup. Betul memulai dengan baik itu sesuatu yang baik. Tapi tidak cukup sampai berhenti di situ saja saudara. Banyak orang bisa memulai dengan baik. Punya semangat di awal. Punya niat yang kuat. Punya harapan yang besar. Tapi tidak semua orang bertahan sampai akhir. Di ayat yang kita baca tadi bersama saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau saudara perhatikan, yang Tuhan tekankan bukan hanya awal yang kuat ya saudara ya. Tapi kesetiaan dalam sebuah proses yang sederhana. Itu sebabnya dimulai dengan barang siapa setia dalam perkara kecil. Artinya fokusnya bukan hanya di perkara-perkara besar saudara ya. Tapi juga bagaimana kita setia dalam proses. Bagaimana kita setia dalam perkara-perkara kecil. Dalam hal-hal yang mungkin di mata manusia, di mata orang lain tidak selalu terlihat. Selanjutnya saudara, Tuhan melihat hal yang tidak dilihat manusia. Nah ini saudara yang tadi kita sudah sempat bahas bersama saudara. Manusia seringkali melihat hasil akhir, tapi Tuhan melihat proses. Manusia melihat yang besar dan terlihat.
Tetapi Tuhan memperhatikan yang kecil dan tersembunyi. Tuhan memperhatikan setiap doa-doa kita. Tuhan memperhatikan setiap ketaatan yang kita lakukan walaupun tidak ada orang lain yang melihat, saudara. Tuhan memperhatikan setiap keputusan kecil yang kita lakukan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dan di sana Tuhan tetap bekerja dalam hal-hal yang sekalipun tidak terlihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Hal kecil yang dilakukan dengan setia tidak pernah sia-sia. Saudara, seringkali kita merasa apa yang kita lakukan terlalu kecil, terlalu biasa, terlalu tidak berarti. Tapi di tangan Tuhan tidak ada hal kecil yang sia-sia. Karena apa yang kita lakukan dengan setia, dengan penuh kesetiaan ya saudara, akan menghasilkan sesuatu yang besar pada waktunya. Dan yang terakhir, akhir yang setia lebih penting daripada awal yang hebat. Seringkali kita berfokus pada awal yang hebat, atau seringkali dalam kehidupan ini ya kita suka berkata begini saudara. Dulu saya pernah begini, dulu saya pernah menghasilkan ini, dulu saya pernah mencapai titik ini. Kita terlalu berfokus kepada dulu, kepada apa yang sudah pernah terjadi saudara. Sampai kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada awal yang hebat, yaitu akhir yang setia saudara. Tidak semua orang dipanggil untuk memulai dengan luar biasa, tapi setiap orang dipanggil untuk menyelesaikan dengan setia sampai akhir. Amsal 20 ayat 6 yang tadi kita baca katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ternyata kesetiaan tidak mudah untuk ditemukan saudara ya. Mungkin tidak selalu ramai untuk dibicarakan, tidak populer gitu ya saudara, tidak terlalu terlihat menarik. Tapi justru disitulah ada sebuah nilai yang sangat dalam dari kehidupan kita. Di mana di dalam kesetiaan kita, Tuhan sedang membentuk kehidupan setiap kita saudara. Hari ini saya mau ajak kita bayangkan sejenak saudara. Sepanjang seri ini kita sudah bahas tentang beberapa tokoh dalam Alkitab ya. Kalau saudara bayangkan bagaimana jika Nehemia berhenti membangun tembok di tengah jalan saudara. Bagaimana jika Nuh berhenti membangun bahtera sebelum bahteranya selesai. Bagaimana jika Daniel berhenti berdoa seperti yang biasa dia lakukan saudara. Tentu tidak akan ada kisah-kisah yang kita kenal hari ini. Tetapi mereka tetap melanjutkan saudara. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena mereka percaya bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa apa yang kau lakukan kecil, apa yang kau lakukan tidak terlihat. Mungkin gak ada orang yang mengapresiasimu, mungkin gak ada orang yang menyadari, mungkin gak ada orang yang memujimu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dan di hadapan Tuhan, setiap kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, hidup yang diubahkan bukan hanya tentang memulai dengan baik. Bukan hanya tentang memilih dengan benar. Bukan hanya tentang bertahan di tengah jalan. Tapi tentang tetap setia dalam hal-hal yang sederhana sampai akhir. Tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan tidak hanya mencari orang yang memulai dengan kuat, tapi Tuhan mencari orang yang tetap setia sampai akhir. Mari pagi hari ini saya ajak kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama saudara. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya.
saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Pagi hari ini, di akhir seri ini, saya memberikan waktu bagi saudara untuk engkau datang kepada Tuhan, membawa doamu. Lalu hari ini engkau diingatkan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlu tetap engkau lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Mungkin ada di antara engkau yang sedang ada di persimpangan jalan, di mana engkau harus mengambil keputusan demi keputusan, dan hari ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara yang engkau diingatkan untuk tetap setia, memulai, bukan hanya memulai, tapi setia menyelesaikan sampai akhir. Dan
biar dalam hidupmu kau tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Hari ini kau bisa datang kepada Tuhan membawa doamu, menaikkan doamu, menyampaikan isi hatimu, menyampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia mendengarkan setiap doa-doamu. Mari naikkan doamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk teladan-Mu. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini ajar setiap kami untuk kami tidak meremehkan hal-hal yang kelihatannya kecil di dalam hidup ini. Ajar kami untuk tetap setia dalam setiap langkah-langkah sederhana yang Kau percayakan kepada kami. Hari ini kuatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tidak hanya memulai dengan baik, tapi kami juga menyelesaikannya dengan setia. Menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami, menyelesaikan sampai akhir setiap hal yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dan biar kehidupan setiap kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami berjalan semakin hari semakin kuat. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, tapi karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang sungguh menguatkan setiap kami, yang sungguh indah bagi setiap kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita ada di akhir dari seri kita tentang hal-hal sederhana yang mengubahkan hidup. Saya berdoa biar seri ini mengajarkan sesuatu bagi setiap kita, mengingatkan setiap kita, saudara, untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil dalam hidup ini, tapi bagaimana hal kecil itu bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Saudara yang diberkati, saudara boleh share firman Tuhan ini ke orang-orang yang membutuhkan, saudara, dan biar setiap kita terus diberkati, terus dikuatkan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara juga boleh tuliskan di kolom komentar, aku mau setia sampai akhir. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Saudara, sampai jumpa kembali dalam teduh kita dalam seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.